Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan materi dari diskusi kita pada hari sebelumnya. Nah, pada pokok bahasan tersebut kita sudah berbicara tentang gambaran umum tentang glikolisis. Nah, dalam konten video hari ini, Bapak mencoba membagi salah satu dari bagian materi tersebut. Dalam hal ini adalah reaksi katabolisme. Salah satu reaksi katabolisme yaitu glikolisis. Nah, apa itu glikolisis? Glikolisis merupakan perubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat. Molekul glukosa itu biasa dikenal memiliki 6 atom karbon, sedangkan molekul asam pirufat itu memiliki 3 atom karbon. Proses ini berlangsung melalui 2 tahap atau 2 fase. Fase yang pertama adalah fase investasi energi, yang kedua adalah fase pembayaran energi. Apa yang terjadi pada saat fase investasi energi? Dalam fase investasi energi, yang pertama itu adalah fosforilasi glukosa, di mana glukosa tersebut difosforilasi berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Reaksi ini berlangsung karena adanya aktivitas dari enzim heksokinase. Kemudian, setelah fosforilasi tersebut, glukosa 6-fosfat tersebut akan mengalami isomerase, sehingga glukosa 6-fosfat tersebut berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini dilakukan oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Kemudian fruktosa 6-fosfat itu kemudian difosforilasi kembali sehingga fruktosa 6-fosfat ini berubah menjadi 1,6 bifosfat. Ini ada penambahan atau fosforilasi fosfat, kemudian dilakukan oleh aktivitas enzim fosfofruktokinase. 1,6 bifosfat ini dipecah menjadi 2. Jadi ini 1,6 bifosfat ini memiliki 6 atom karbon C dipecah menjadi 2 sehingga menjadi 2 molekul yang berkarbon 3. Yang pertama adalah dehidroksiaseton fosfat atau DHAP. Yang kedua adalah gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian dari fase investasi energi ini, masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu fase pembayaran energi, di mana gliseraldehid 3-fosfat atau 3G3P, gliseraldehid 3-fosfat, dioksidasi. Yang pertama itu adalah dioksidasi, kemudian difosforilasi oleh NAD+ dan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase, sehingga gliseraldehid 3-fosfat itu akan menghasilkan 1,3 bifosfogliserat NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat ini memberikan satu gugus fosfatnya ke ADP, sehingga menghasilkan atau membentuk ATP. Kemudian hal ini dilakukan oleh aktivitas enzim fosfogliserat kinase. Kemudian 1,3 bifosfogliserat akan menghasilkan 3 fosfogliserat. Kemudian 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim maltase. Kemudian 2 fosfogliserat ini didehidrasi oleh fosfoenol pirufat berubah menjadi PEP atau fosfoenol pirufat. Ini dilakukan oleh enzim enolase. Kemudian PEP itu akan mendonorkan fosfatnya ke ADP, untuk membentuk ATP. Hal ini tentunya dikerjakan oleh adanya aktivitas enzim pirufat kinase, sehingga fosfoenol pirufat ini berubah menjadi asam pirufat.
Jadi dari dua fase ini, baik dari fase eh, investasi energi dengan fase pembayaran energi, itu dapat disimpulkan bahwa dalam reaksi glikolisis itu dihasilkan dua ATP, dua NADH, dan dua asam pirufat. Ya, sekian pembahasannya Bapak. Mudah-mudahan kalian mudah paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan bersama. Sekian dan terima kasih.